Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariski, Prodi jurusan Bahasa Arab. Di sini saya ingin memaparkan penjelasan manajemen kesiswaan. Di sini ada pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah dengan sampai mereka lulus sekolah. Jadi di sini dijelaskan para peserta didik tersebut dibentuk dan dibimbing oleh lembaga pihak sekolah, mulai dari mereka masuk sekolah sampai mereka lulus, itu pun masih tanggung jawab pihak sekolah. Menurut para ahli, Knezepic mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personal administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. B. Tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah, seperti proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Di sini ada pun fungsi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Oke, di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Dalam mengembangkan program manajemen kesiswaan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. 2. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 3. Segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik sekolah tersebut. 4. Kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru untuk mempersatukan, saling memahami, dan saling menghargai, sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. 5. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. 6. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. 7. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, selanjutnya C. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Oke, selanjutnya ruang lingkup manajemen kesiswaan meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. A. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Besarnya jumlah peserta didik yang akan diterima harus mempertimbangkan hal berikut. 1. Daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berdasarkan kebijakan pemerintah. 2. Rasio murid dan guru. Yang dimaksud rasio murid dan guru adalah perbandingan antara sebanyaknya peserta didik dan guru secara ideal. B. Menyusun program kegiatan kesiswaan. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan kepada 1. Visi dan misi lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. 2. Minat dan bakat peserta didik. 3. Sarana dan prasarana yang ada. 4. Anggaran yang tersedia. 5. Tenaga kependidikan yang tersedia. 2. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian,
menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik siswa baru adalah sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru. B. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. 3. Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah A. Melalui tes atau ujian. Adapun tes ini meliputi psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. B. Melalui penelusuran bakat dan kemampuan. Penelusuran ini biasanya berdasarkan pada prestasi yang telah diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. C. Berdasarkan nilai STTB atau nilai UN. Dari hasil seleksi terhadap peserta didik dihasilkan kebijakan sekolah, yaitu peserta didik yang diterima dan peserta didik yang tidak diterima. Bahkan bila diperlukan ada kebijakan peserta didik yang diterima tetapi sebagai cadangan. Orientasi. Orientasi peserta didik dalam kurung siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. 5. Penempatan peserta didik, pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan sekolah mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu, perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. 7. Pencatatan dan pelaporan. Di sini peralatan dan perlengkapan yang perlu biasanya berupa A. Buku induk siswa, B. Buku kleper, C. Daftar presensi, D. Daftar mutasi peserta didik, E. Buku catatan pribadi peserta didik, F. Daftar nilai, G. Buku leger, H. Buku rapor. 8. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dan ujian akhir, maka kepada peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Umumnya surat keterangan tersebut sering disebut ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.